Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara dalam renungan hari ini. Salam kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Kita baca ayat dari 1 Timotius 1 ayat 3. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. 1 ayat 4. Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Bapak, Ibu, Saudara, Paulus menulis surat kepada Timotius untuk tidak mengajarkan ajaran yang lain. Jadi, ajaran apakah yang jangan disampaikan itu? Yaitu ajaran tentang dongeng dan silsilah. Saudara, zaman dahulu mereka masih mempersoalkan silsilah keluarga atau family tree. Dari marga mana mereka berasal dan cerita tentang marga-marga mereka. Cerita tentang zaman yang sudah berlalu dan kejadian-kejadian yang terjadi dahulu. Itu adalah semua dongeng. Dan Paulus mengingatkan Timotius agar tidak buang waktu sehingga terjebak dalam cerita dongeng-dongeng tersebut. Karena hidup keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus lebih penting untuk diceritakan. Yesus datang ke dunia untuk mengabarkan bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni. Tidak diingat-ingat lagi asal percaya kepadanya. Kita mendapat menjadi ciptaan baru dan hati kita menjadi bait suci di mana Allah berdiam di situ. Roh Kudus yang berfungsi menolong, menuntun, memimpin dan memberitakan hal-hal yang akan datang kepada kita. Status kita lebih daripada pemenang. Dan kita diberi hak waris yang membuat kita memanggil Allah sebagai Aba dan Bapa. Diambil dari Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi saudara, kita sebagai umat percaya sudah ditentukan sejak di kandungan ibu kita untuk menjadi anak-anaknya. Hanya Yesus tidak seperti iblis yang memaksakan kehendaknya, tetapi dia memberikan free will atau kehendak bebas kepada setiap manusia yang sudah ditentukan dari semula untuk memilih itu. Berapa banyak yang ditentukan? Banyak sekali, tergantung pada kerelaan kehendak Dia. Dan seperti yang kita ketahui, Yesus adalah kasih dan tidak menginginkan manusia binasa. Begitu mulia yang dilimpahkannya kepada manusia, di mana Dia menembus dosa-dosa yang kita perbuat selama hidup ini, atau dosa dari nenek moyang kita yang disebut dosa Adam. Sekarang, apa arti kata-kata di dalam ayat di atas, yaitu yang diberikan Allah dalam iman? Artinya, iman kita yang kecil sekali cukup untuk membuat kita percaya kepada Kristus. Dan seperti saudara tahu, iman yang kecil itu pun Tuhan yang memberikan. Dan lebih dari cukup untuk membuat kita tidak binasa karena percaya kepadanya. Dicetuskan dalam Galatia 2:20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara, bab kata oleh iman dalam Anak Allah, King James menulisnya sebagai by the faith of, bukan in, of the Son of God. Jadi saudara, kita sudah dipindahkan dari kondisi binasa kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Kolose 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan semua itu adalah hasil dari usahanya, bukan usaha kita. Dari Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian dari Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara diselamatkan oleh apa? Oleh iman percaya kepada Kristus. Bukan apa? Bukan hasil usaha kita sebagai manusia. Sekian renungan hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Maranatha. Amin.